Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi gimnas yang hari ini, kabarnya kita berdoa dulu. Untuk doa hari ini dipimpin oleh Joyce. Ya, silakan Joyce, pimpin doanya. Siap. Gerak. Berdoa mulai. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang yang namanya meraih kompetensi dalam kebaikan dan etika kerja. Namun sebelum itu, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa sudah tadi kan, ada tuh kita absen dulu ya. Baiklah anak, kita absen dulu ya. Agustina, Hadir. Amanda Septi, Afrianti, Aziza, Clara Julianti, Deprianti, Hadir. Fatia Komaria, Hadir. Gadir, Hadir. Joyce Anita, Hadir. Julita Ayu Anggraini, Laura, Michael Aksela, Hadir. Nia Ramadhani, Hadir. itu siapa lagi? Niza, Hadir. Niza, Rara Nur Lita, Nurtalita, Risma, Hadir. Risma, Sartina, Wak Dewi, Hadir. Suci Komaria, Hadir. Winda, Hadir. Witari, Hadir. Bulan Rahmadani. Hadir. Tidak hadir. Kemana ya nak? Tidak tahu. Tanpa keterangan. Cinta Adia Meka. Hadir. Oke ya, baiklah anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar tentang yang namanya meraih kesuksesan dalam kebaikan dan etika kerja. Ya. Karena kemarin kita udah belajar tentang yang namanya sholat, zakat dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk hari ini ya kita akan belajarnya dua aja. Yang pertama itu kita akan membaca Quran surat At-Taubah ayat 105 atau gimana nanti apa namanya satu orang satu ya apa namanya satu yang kedua nanti kita akan belajar lagi tentang yang namanya cara mempresentasikan. Nanti kita akan bikin kelompok nanti kita kalau teman-temannya kayak gini nanti kita bikin 3 kelompok aja. Ini kelompok pertama ya, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Mengerti? Mengerti. Oke, jadi kelompok pertama ini kita akan belajar membaca Quran surat At-Taubah ya. Oke, untuk saya pilih 3 orang aja yang membaca Quran surat At-Taubah ya. 3 orang aja. Ya. Kursinya ada? Ini, ada. Di sini saya akan membacakan surah At-Taubah ayat 105. Selamat bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Baiklah, yang kedua yaitu Risma. Ya, silakan nama Risma. Ya, silakan Risma. Baik, saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal
kerja mereka. Silakan. Oke, silakan. Baiklah anak-anak, ini ada beberapa slide tentang Quran atau bah ya. Ini ada beberapa slide-nya ya. Kita lihat, ya. Nah ini ya, lihat depan ya. Ini ada beberapa ya. Saya bapak tampilkan. Kayak seperti ayat Qurannya, terjemahannya, hukum bacaannya, ini terjemahannya ya. Ini hikmahnya ya. Nah ini atau banyak ya, ini tekniknya, hukumnya, nah ini terjemahannya, ini manfaatnya. Nah, itu ya. Oke, baiklah anak-anak, kita tadi sudah apa namanya membaca Quran atau bah ya, ayat satu di. Nah, jadi kalau untuk kedua ini kita akan belajar yang namanya tentang kelompok. Nah, kelompoknya Bapak sudah bagikan, yaitu 3 kelompok aja. Ya, ini kelompok 1 ya, ini berdiri ini ya. Kelompok 2-nya depan Bapak ini sedikit 6 orang, dan kelompok 3-nya ini ya sedikit apa namanya 6 orang juga ya. Ya, sekarang silakan bentuk kelompoknya. Silakan. Oke ya, baiklah anak, kelompoknya sudah terbentuk. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Oke ya, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil presentasinya, hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, jadi silakan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Menerjemahkan ayat Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Asbabun Nuzul Quran surah Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kami menjadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu selesaikan. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surah Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah, yakni surat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggu unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini turun
berkenan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah kelompok 1 sudah dipresentasikan. Untuk kelompok 2 atau kelompok 3 ada pertanyaan enggak? Tidak. Ya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada beberapa ayat yang tertera di buku yang ditampilkan. Baiklah, ibu menjawab. Yang tertera dalam buku hanya satu ayat, yaitu ayat 48 Quran Surah Al-Maidah. Baiklah, itu penjawaban saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita pindah ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan. Kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang kita pindah ke kelompok 2. Jadi untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan secara berkelompok. Menurut tafsir Al-Masibah, Quran Surah Al-Maidah ayat 48 mengandung tulisan mulia sebagai berikut. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak, yakni hak dalam kandungan cara turunnya maupun yang mengantarnya turun. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, memelihara, menjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolok ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Dalam kedudukan sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuh prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tiap-tiap umat memiliki aturan yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Untuk memahami M6, perhatikan penjelasan berikut ini. Mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Menjaga konsistensi amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Membiasakan diri beramal secara bersama-sama dan melibatkan orang banyak. Mengamati, meniru dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Kita telah mendengarkan presentasi dari kelompok 2 ya. Ya, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, ya silakan. Baiklah, yang bertanya, coba kamu jelaskan kembali berkompetensi dalam kebaikan yang disebut dalam M6. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, mengawali dengan basmalah. 2, melakukan dengan penuh semangat. 3, menjaga konsistensi. 4, mempelajari ilmu yang terkait. 5,
Membiasakan bekerja sama, dan 6. Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Oke, udah ya? Oh ya, oke, baiklah. Kita sudah mendengarkan kelompok 1, 2, kelompok 2 juga udah. Nah, sekarang kita akan kembali ke kelompok 3. Jadi untuk kelompok 3 ya silakan mendiskusikan hasil presentasinya. Ya silakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang menerjemahkan ayat Quran surat At-Taubah. Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Sudah? Asbabun nuzul Quran surat At-Taubah. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surat At-Taubah. Perlu diketahui bahwa ayat 105 berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 102 sampai 104. Pada ayat 102 sampai 104, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Pada ayat 105, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan berbagai aktivitas lain, baik yang nyata maupun tersembunyi. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Selanjutnya simaklah pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Al-Quran surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal saleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan mukminin di akhirat kelak. Janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Sekian presentasi kami dari kami. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baiklah anak. Ini adalah apa namanya, kita telah mendengarkan pemaparan kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Baiklah, untuk kelompok 1 atau kelompok 2 yang ada yang ditanyakan? Ada. Izin bertanya. Oke, siap. Ada kelompok 2. Silakan bertanya. Coba kamu terjemahkan Al-Quran At-Taubah ayat 105 beserta artinya. Ya, silakan kelompok 3. Apa namanya, dijawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fa sayarallahu ala amalakum wa quluban mu'minun wa saturaduna illa alimul ghaibi wa shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terjemahan ayat surat At-Taubah artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, dan begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Baiklah anak-anak, kita telah belajar tentang yang namanya kompetensi dalam kebaikan dan etos kerjaan. Jadi untuk hari ini ya, Bapak harapkan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya untuk pembelajarannya, proses pembelajarannya ya. Jadi kalau untuk hari ini ya, kedepannya ya, Anda tuh harus banyak-banyak belajar. Jadi nggak hanya tahunya ayatnya aja ya. Jadi kalau untuk hari ini kita telah belajar tentang yang namanya Quran surat Al-Maidah dan Quran surat At-Taubah ayat 45. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan ya. Untuk kedepannya belajarlah secara otodidak, dan untuk kedepannya lagi supaya kamu itu lebih
apa namanya giat lagi belajarnya ya. Ya jadi untuk kedepannya ya harapan saya nggak banyak kok. Kamu bisa lebih baik daripada hari ini ya. Hari ini itu harus lebih baik daripada hari ya, jadi ya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.